Manajemen strategi merupakan suatu proses dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi keputusan, dan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan suatu perusahaan ataupun organisasi. Manajemen ini berfokus pada bagaimana suatu perusahaan ini ataupun organisasi ini dapat merespon suatu perubahan lingkungan baik dalam internal maupun eksternal secara efektif, dengan harapan suatu perusahaan ataupun organisasi ini dapat tetap bertahan, bersaing, dan semakin berkembang. Ada pula pengertian manajemen strategi secara umum, yaitu upaya sistematis untuk merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi strategi untuk mencapai tujuan-tujuan suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, strategi yang dimaksud adalah mencangkup langkah-langkah dan tindakan yang disusun berdasarkan visi, misi, dan analisis lingkungan bisnis. Selain itu, manajemen strategi tidak hanya fokus pada pencapaian hasil jangka pendek, melainkan pada membangun fondasi secara berkelanjutan dan keunggulan kompetitif dalam waktu jangka panjang. Analisis SWOT memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Yang pertama, analisis ini bersifat subjektif, sehingga sangat tergantung pada pandangan atau interpretasi suatu individu maupun tim yang membangunnya. Yang kedua, kurangnya kuantifikasi, sehingga membuat analisis kurang akurat, terutama dihadapkan di situasi yang membutuhkan data konkret. Selain itu, SWOT cenderung berfokus pada situasi saat ini, tanpa memikirkan jangka panjang atau kemungkinan yang akan terjadi. Kurangnya prioritas dalam faktor-faktor yang dianalisis dapat menimbulkan kebingungan strategi yang akan diambil. Selanjutnya adalah paradoks antara lingkungan dan sumber daya. Paradoks ini terjadi ketika perusahaan ingin memanfaatkan sumber daya eksternal di lingkungan, tetapi menghadapi keterbatasan sumber daya internal di dalam perusahaan. Sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi faktor penting yang membatasi perusahaan dalam mengoptimalkan peluang tersebut. Tekanan dari lingkungan eksternal seringkali dihadapkan oleh kenyataan internal yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga strategi yang diambil perlu mempertimbangkan kedua hal tersebut. Yang ketiga, tuntunan adaptasi pasar. Di era digital, pemasaran dalam memastikan kesuksesan bisnis. Untuk tetap relevan dan bersaing, perusahaan harus mengadaptasi strategi pemasaran melalui inovasi. Beberapa strategi adaptasi yang dapat diambil antara lain: yang pertama, meningkatkan brand awareness. Yang kedua, memperkenalkan inovasi varian produk dan kemasan. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial dalam pemasaran. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Inovasi pemasaran ini membantu perusahaan dalam menjaga konsumen dengan cara yang lebih kreatif dan memenuhi kebutuhan yang terus berubah. Yang keempat adalah analisis SWOT dan perumusan strategi. Perumusan strategi adalah proses merencanakan, mengimplementasikan, dan menyebar keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Dalam analisis SWOT, perusahaan menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threat. Proses perumusan strategi melibatkan mengembangkan visi dan misi, identifikasi peluang dan hambatan eksternal, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, serta penempatan tujuan jangka panjang. Langkah berikutnya adalah menghasilkan alternatif strategi dan menentukan strategi yang tepat untuk organisasi. Selanjutnya ada hasil keputusan perumusan strategi. Nah, keputusan yang dihasilkan dari perumusan strategi ini meliputi beberapa pilihan penting, seperti memasuki bisnis baru, terus melepaskan bisnis tertentu, mengalokasikan sumber daya, serta memperluas kegiatan atau membuat variasi produk. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memasuki pasar internasional, keputusan merger atau usaha bersama, serta cara untuk menghindari pengambil alihan yang buruk. Semua keputusan ini akan membentuk arah dan
keputusan strategi jangka panjang perusahaan. Nah, selanjutnya ada manfaat belajar manajemen strategi. Nah, manajemen strategi ini memiliki banyak manfaat loh, baik untuk individu maupun organisasi. Jadi, manajemen strategi ini membantu kita untuk merencanakan tujuan jangka panjang, menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien. Ini juga meningkatkan kemampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan dan membuat keputusan yang lebih terukur. Selain itu, manajemen strategi mendorong kreativitas, kepemimpinan efektif, serta memberikan arah yang jelas untuk mencapai tujuan dan meminimalkan resiko yang terjadi selanjutnya. Ayo kuliah di Unistur agar bisa belajar manajemen strategi. ヒンメルってよく像作ってもらっているよね。でも一番の理由は君が未来で一人ぼっちにならないようにするためかな。何それ。おとぎ話